Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Pak Imam, beliau ini selaku Kaproli TKJ sekaligus juga multimedia. Saya ingin mengetahui bagaimana kegiatan di TKJ. Ini jurusan TKJ ya? Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan kalian, paling tidak hari ini mencerminkan kegiatan sehari-hari. Baik, siapa kira-kira yang menjadi pemeran aktif? Pak Imam? Muhammad Farhan Rofiki. Ya, kira-kira apa Pak Imam langkah pertama yang harus dilakukan oleh Rofiki nanti biar yang lain juga mengikuti? Ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan UKK paket 3. Oke. 2023 ya. Paket 3 ya? Paket 3. Oke. Silakan Rofiki, gimana? Apa langsung praktek Pak atau menyampaikan? Langsung sambil bicara. Ya. Oke, siap. Silakan yang lain duduk di tempatnya masing-masing. Silakan Rofiki. Gimana? Jadi kita di sini dalam untuk ujian UKK nanti kita membutuhkan router dan juga VirtualBox. Router tersendiri itu digunakan untuk mengatur jaringan, dan sedangkan VirtualBox tersendiri itu merupakan aplikasi yang digunakan sebagai penambah OS yang bisa dijalankan di OS yang aslinya. OS aslinya? Iya. OS itu apa? OS itu sistem jaringan. Kayak Sistem? Windows, kayak Linux. Iya, iya. Terus gimana prakteknya? Jadi pertama-tama kan dalam paket UKK yang paket 3 itu ini tidak hanya fokus mengacu ke UKK, nggih. Jadi bebas. Kalian melakukan bebas. Silakan, terserah biar tidak kaku kegiatannya. Silakan. Jadi kita harus memiliki WordPress terlebih dahulu. Servernya WordPress itu kita buat di VirtualBox-nya. Ya. Terus Kita bisa disorot ya, lebih dekat. Ini melakukan apa, Vicky? ini login-nya. Login. Iya. Pertama-tama kita harus menginstal dulu Apache 2. Apache 2 itu web servernya. Ya. Terus web server. Web server. Karena di anunya sudah ada, jadi hasilnya begini. Itu hasilnya apa itu? Hasil dari instalasinya. Instalasi Ya. web server. Web servernya. Ya, terus Kemudian kita menginstal MariaDB. MariaDB server. Itu kegunaannya sebagai database di mana nanti menyimpan data-data WordPress-nya. ya. Data aplikasi atau data apa itu maksudnya? Data-data, semua datanya, Pak. Yang dimasukkan. Ya, penyimpanannya. Kalau di PC itu kayak hard disknya gitu. Oh iya. Ya. Ini nanti hasil akhirnya apa, Pak Imam? Menampilkan server web. Ya, ya. Kegunanya untuk jaringan atau apa?
web server web WordPress itu kan untuk itu apa namanya, untuk web itu menampilkan halaman web berbentuk CMS. Jadi gitu. ada kontennya sudah, langsung kita tinggal berubah-ubahnya, tinggal masukkan aja ke WordPress. WordPress ya. Iya. Untuk memperindah tampilan? Iya, itu sudah ada template-nya. Nggak usah pakai bahasa pemrograman lagi. Oke. Cukup. Ya. Template-nya sudah ada. Lanjut. Kemudian setelah menginstal MariaDB, kita harus membuat nama dan juga konfigurasi MariaDB-nya, user dan database. Ini nanti bisa ditampilkan hasil akhirnya ya? Bisa. Untuk pertama-tama membuat database-nya terlebih dahulu. Ini istilah-istilahnya harus hafal Pak Imam. Iya. Harus, nggak boleh ada salah satu huruf pun salah. Iya. Kalau salah ada. Tampilannya salah ya? Iya, salah. Harus hafal. Jadi di sini database-nya saya kasih nama kayak Iki UKK begitu. Ya. Itu apa Vicky? Error. Itu kalau enak. Berarti sudah ada nama yang begitu. Saya ganti. Oh, kalau sudah ada nama Nama yang sama itu yang error. setelah tersimpan, maka tidak boleh ditulis ulang. Iya. Kalau nggak boleh sama. Ya. Kayak gini. Kita pakai latihan aja. Terserah. Iya, Ya. sudah. Benar-benar query oke. Kemudian kita membuat usernya. Buat apa? User. Ya. Create user gitu ya. Ya. Istilah-istilah semua menggunakan bahasa Inggris ya? Iya, ada beberapa bahasa Inggris, ada beberapa bahasa yang singkatan. Oh, singkatan dari bahasa Inggris? Iya. Bahasa Madura nggak ada? Nanti bikin sendiri. Ah, ada ya. Ternyata di komputer ini program yang sudah diciptakan oleh programmernya Iya. cuma menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris ya. Iya. Ada yang membuat orang Inggris. Orang Inggris. Andaikan yang bikin orang Madura, pakai bahasa Madura nih. Kan Terus? interaksi komputer dengan manusia itu kan orang yang membuat. Iya, iya, iya. Kalau orang membuat bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Penting jadi pencipta. Ya. Bukan pencipta alam semesta nih. Lain lagi. Ini pencipta program. Ya. Lanjut. Gimana? Dalam pembuatan user itu kita pertama-tama memberi nama usernya, kemudian password. Jadi dengan perintah seperti ini. Password ya? Ya, ini password. Itu tertulis di identified. Oh gitu ya. Jadi biasanya saya kalau memasukkan data, memasukkan apa saja yang dibutuhkan, identitas, itu selalu minta password. Iya. Iya. Username sama password. Username dan password. Yang ini maksudnya ya? Iya. Oh, iya. Terus? Setelah oke, kemudian ini kita sudah memiliki database yang diberi nama latihan dan juga memiliki user dengan nama Rofiki. Kemudian kita memberi akses user kepada database tersebut. Akses user diberi hak, istilahnya untuk mengubah-ubah apa namanya isian dari database itu, user Vicky tadi itu bisa tergantung bagaimana user mau menggunakan. iya. Di hak akses di komputer ini, karena di Linux itu ada 3 ya, sebagai dia
hanya membaca saja atau tidak diberi hak ya. Ya. Tidak diberi hak artinya dia tidak, user tersebut tidak bisa mengakses apapun file ada di situ. Terus ada yang membaca saja. Jadi, Kalau ndak punya hak untuk mengakses, ya berarti yang mengakses siapa? ya kan itu kan makanya di setting Oh, siapa gitu yang ngasih hak yang penuh, siapa yang hanya membaca saja, siapa. Yang berarti tidak boleh akses karena ada kerahasiaan. Iya. Oh, iya. Bikin apa tuh Vicky? Memberi hak aksesnya. Oh, gitu ya. Akses. Selesai. Terus, Jadi pembuatan database-nya sudah selesai. ya. Kemudian kita sekarang keluar terlebih dahulu. Database ya. Bikin apa maksudnya? Iya, ini nanti kan di WordPress itu kan berbasis username sama password. Oh, ya, terus. Jadi kalau nggak ada database-nya yang menyimpan data-data tersebut Nggak bisa. Oh, Ini gitu. dipersiapkan database-nya dulu. Oh, iya. Ya semacam file gambar, file apapun biasanya terdetek di database. Oh, iya. Jadi maksudnya data apa saja, apakah itu data SMK Al-Khazini, data semua yang ada di SMK Al-Khazini seperti guru, siswa, orang tua siswa dan lain sebagainya, itu kalau masuk ke sini berarti itu masuk kategori database. Iya, database itu mempunyai tujuan yang sama. Artinya sejumlah data yang memiliki tujuan yang sama. Contoh kayak ya sekolah, datanya sekolah itu kan ada beberapa, ada guru, ada siswa, ada nilai, itu kan memiliki tujuan yang sama untuk produk SMK. TKI ya SMK itu. Kayak database ke penumpang bis lah gitu ya. Itu tujuannya sama. Ya. Selalu gini Pak Imam, sepanjang ini yang saya ketahui, kita SMK ini harus punya database. Biar kita tidak kerepotan untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan pada sewaktu-waktu di kemudian hari. Betul gitu ya? Betul. Cuman masalahnya kan hardware-nya harus ada juga. Oh gitu ya. Bukan hanya aplikasinya, tapi hardware-nya juga harus terus-menerus ada. Oh gitu. Harus tersedia terus. Hardware itu semacam hard disk, Iya. begitu ya? Komputernya itu komputer server yang harusnya tiap hari nyala, nggak boleh mati. Oh gitu. Harus update terus. Harus update terus. Itu baru bisa seperti itu. Tapi kalau cuman dibutuhkan hanya sekali-kali. Ya itu agak kurang efisien. Langsung aja ke database yang ada yang sudah ada kayak di Google atau di Oh gitu ya. Misalkan kita punya server sendiri untuk penyimpanan database, ya betul gitu ya. Server sendiri itu harus selalu hidup atau bisa dihidupkan kalau dibutuhkan? Bisa hidup terus ya, bisa hidup terus kalau server memang harus on selama 24 jam. Itu server tujuannya. Jadi data tersebut bisa diambil kapanpun, ketersediaannya. Sesuai siapa yang membutuhkan dan apa yang dibutuhkan. Ya. Cuman ada yang lebih hemat lagi, mungkin ya dihidupkan pada saat dibutuhkan. Ya semacam dapodik ya. Itu harus selalu on ya? Kalau di server pusatnya ya, tapi harus kalau ya? yang di lokalnya kan kita enggak kan? Iya. Bisa dihidupkan semacam itu Iya. server dapodik. Oke. Lanjut, Vicky. Kemudian kita setelah membuat database install PHP. PHP yaitu PHP apa? berfungsi untuk bahasa pemrograman. Bukan minta perhatian nih, Bu. Apa jenis? Bukan ya? Memberi harapan. Harapan palsu. Nah, bukan itu. Rofiki ini suka. Terus Setelah selesai, kemudian kita menginstal WordPress-nya.
Ini yang lain kira-kira kemampuan apa sama dengan fikih Pak Iman? Enggak sama. Gak sama ya? Sama. Ya wajar. Ya, jadi anak-anakku semua siswa kelas 3 ya? Iya. Jurusan teknik komputer dan jaringan, ketidaksamaan itu alami ya. Kalau Vicky lebih punya kemampuan kompetensinya karena Vicky lebih aktif, lebih disiplin belajarnya ya. Nanti harus diikuti oleh yang lain juga. Lanjut Vicky. Ini juga ada yang kitab gitu, ada. Oh, macam-macam ya. Rohim ini ya kitab ya. Iya. Oh iya. Ahli kitab. Ya, alhamdulillah. Ini rohim. Punya kompetensi yang beda-beda ya. Tapi jangan terlalu merosot kompetensi TKJ-nya, ya. Walaupun merosot tapi jangan terlalu, nanti di jurang, udah ya. Ya lanjut. Proses Masih proses. Ya? penginstalan. Ini proses apa ini? Download. Download apa? Download WordPress. Kan WordPress itu kan sudah disediakan CMS-nya. Oh, terus. Kita download terus kita. Hah? Kemudian setelah di download kita unzip terlebih dahulu karena pada saat pendownloadan WordPress-nya ini itu data masih berupa berbentuk zip. Kompres. Iya, masih harus diekstrak. Kompres, Iya, maksudnya dimampatkan. dimampatkan. Iya, kalau kita mungkin dibungkus. Oh, gitu ya. Oh, ngano, kadang-kadang bahasa komputer ini tidak dipahami dalam bahasa sehari-hari. Iya. Wah, ini apa ini? Itu Proses pengekstrakan. pengekstrakan. Oh. Melepas bungkusnya itu. Ya, ya. Mungkin bisa disorot lebih dekat. Ini nanti hasil akhirnya apa Pak ini? Berupa web nanti tampil web. Oh, web. Yang hanya sebatas kalau awalnya cuma halo dunia gitu aja. Oh. Apa semacam bikin web design, bukan ya? Iya. Oh, seperti itu ya? Oh, iya. Cuman template-nya sudah disediakan, jadi nggak perlu kita mau program secara detail. Iya, iya. Itu sudah disediakan. Misalkan saya nulis artikel ya. Iya. saya simpan di web, apa bisa? Iya. Memang kegunaannya itu ya? Iya, itu kegunaannya WordPress itu. Oh, iya. Jadi nggak perlu kita menguasai bahasa pemrograman semacam HTML, nggak perlu. Jadi cukup ngetik seperti biasa, terus bisa ditampilkan. Gitu. Iya. Bagi pengguna, Iya. bagi user ya? Iya. Kayak Blogspot itu kan sudah Ada. toolnya. Oh, iya. Kayak itu. Jadi ini dalam rangka untuk membuat itu ya? Iya, semacam Blogspot gitu. Kalau saya mau aktif buat vlog, jadi vlogger. Iya, vlog yang bukan video. Oh, bukan video ya? Bukan video. Ya. Blognya ya. ya, blog. Kalau vlog kan video apa itu? Ya, video yang ditampilkan. Catatan video ya, Hah? catatan yang berupa video kan vlog. Iya. Video vlog. Video vlog. Sudah? Hah? Kemudian ya Belum. Sampai tertampil nih WordPress-nya. Ini bisa selesai sempurna, ya. Butuh berapa waktu? Kalau dari awal penginstalan itu mungkin ya pada saat penginstalan itu sekitar 1 jam. 1 jam. Lama ya? Kalau dari install awal ya. Ya. Enggak, ini maksudnya bagi siswa yang sudah ngerti lah langkah-langkahnya. Iya. Karena proses nunggunya Yang lama ya? pada saat loading gitu itu. Oh, tergantung pada speknya. Iya, spek. Speknya Ya rata-rata 1 jam. Speknya PC. PC. juga itu tergantung. Ya, ya, ya.
Tapi kalau cuma konfigurasi aja 10 menit selesai. Oh, gitu. Bukan untuk pemula ya? Bukan. Bukan kalau pemula ya. Pemula ini Sampai butuh 3 jam. berbulan-bulan barangkali Bisa berbulan-bulan. untuk mempelajari. Karena satu huruf salah nggak bisa. Iya, iya. Huruf besar, huruf kecil juga Pengaruh ya? Iya. Oh. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang harus pakai huruf besar. Iya. Ada kata lain yang harus menggunakan huruf kecil. Iya. Kayak paspor itu kan ada yang kita bisa kombinasikan dengan huruf kecil dan huruf besar. Itu kan dibedakan. Iya. Jadi salah satu aja hurufnya itu juga enggak. Apa sudah ditentukan itu mengenai besar kecilnya huruf? Sudah, kalau di Linux sudah memang ditentukan memang dia case sensitif, artinya dia sensitif terhadap huruf. Jadi membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Duh, kalau nggak ngerti gimana Pak? Misalkan gondang legi, saya nulis gondang legi, Iya. karena itu nama, huruf pertama mesti harus huruf besar. Oh iya, itu untuk perintah kan. Oh Perintah kan, iya. disesuaikan dengan kondisi OS-nya. Oh iya. Untuk perintah. Iya. Jadi memang tidak gampang mencari ilmu, itu tidak gampang ya. Jadi perlu kerja keras supaya memahami sampai pada tujuan akhir. Jadi ini anak-anak ini tujuan mempelajari TKJ ini kan komponennya kan banyak ya, macam-macam. Ini dalam rangka untuk membuat apa? Server web. Server web ya. Bisa mencapai server web tujuan awal sampai hasil itu untuk yang sudah mengerti butuh waktu kurang lebih 1 jam. Iya. Ya. Sekitar itu dari awal ya. Iya, 1 jam. Anak-anak bisa memahami ini. Biasanya ini dipelajari di kelas berapa? Untuk ini kelas 2. Untuk Kelas 2 sudah ada ya? Sudah ada. Tapi yang merdeka belum tahu saya masih ada. Yang kelas yang masih Yang kurikulum merdeka? Ya, Oh ya. kurikulum lama itu kelas 2. Cuman di kelas 3 nanti dipoles untuk keamanannya. Oh, keamanan komputer Iya, maksudnya? keamanan pengaksesnya. Gitu. Keamanan data? Keamanan data, ya, keamanan komputer jaringannya. Jaringannya ya. Soalnya yang saya dengar Pak Imam, bagi yang sudah ahli itu ya, bisa menjadi hacker untuk membobol pertahanan data. Ya, ini dalam rangka selain pelajaran kayak ini juga bisa untuk mempelajari keamanan data. Ya, termasuk di dalamnya ya. Untuk keamanan data. Sudah. Sudah. Ini tampilannya ya? Ya, Iya. tampilan halaman Ini login. halaman Oh iya Tinggal iya. masukkan aja namanya. Logging apa di sini? Pak? Kalau nama itu kan terserah kan? ya, bebas. Ini passwordnya ya? Ya. Oh iya iya. Iya. Selamat datang di WordPress. Coba disorot ini hasilnya. Ini hasil apa yang sudah dilakukan oleh Vicky, kurang lebih tidak sampai 1 jam Pak Imam. Sudah sampai 10 menit sudah selesai. Iya. Kalau Kurang lebih 15 menit lah. dia dengan Selesai. menjelaskan tadi kan enggak. Sambil menjelaskan ya, walaupun Vicky penjelasannya masih terbata-bata, tidak masalah. Ya, mau belajar. Alhamdulillah sudah bisa kita lihat, kita saksikan hasil format web. Ya, Ah iya. bentuk wajah web. Iya. Apa gitu, Pak Imam? Homepage ya, homepage. Hah? Iya. Ya. Homepage-nya ini. Kemudian nanti pemanfaatannya ini untuk apa? Untuk tadi menyimpan data ya. Yang mengelola web itu tadi. Ini kan halaman adminnya ya. Untuk ngedit halaman. Yang ditampilkan ini. Ini. Hah? Tampilan Yang ditampilkan. hasilnya. Oh ini ya. Iya. Kalau untuk yang ngedit-ngeditnya itu Blok. ada di sini.
Ini apanya nih Pak? Ini halaman admin. Halaman admin. Untuk Halaman mengedit admin untuk mengedit yang data. akan ditampilkan di sini. Oh, iya. Gitu. Jadi kalau nggak pakai WordPress, nggak pakai kayak Blogspot itu kita harus membuat itu pakai pemrograman HTML. Pemrograman HTML. HTML. Oh itu Iya, HTML. itu untuk orang awam sangat susah. Susah ya? Iya. HTML Ibu. Iya, program HTML atau PHP ini. Ini sangat susah. Kalau nggak ada CMS namanya ini, CMS. CMS itu apa? Content Management System. Oh, Jadi terus. kontennya manajemennya di situ. Iya, iya. Tinggal masukkan aja. Iya, iya, iya. Coba saya mau nanya Pak yang lain. Ini khotib. Khotib. Sejauh ini kamu bisa apa, khotib? Bisa komunikasi. Hah? Komunikasi? Hah? Penting dia bisa Figurasi. Nah, terus? Virtual box, Heeh. Terus apa lagi? IT, Hah? IT produk. Iya. Ya, rupanya khotib ngomongnya kurang. Saya cari yang lain nih. Ini siapa namanya? Kanzul, Pak. Hah? Kanzul Kanzul dari mana Kanzul? dari Gedangan. Gedangan. Mondoknya di mana? RU1 RU1. Apa yang sudah kamu dapatkan Kanzul? di kata, Pak. Kata. Yo kata iku apa? Anu, Pak, routing jaringan, terus konfigurasi server, konfigurasi router itu, Pak. Terus nopo malih? Terus apa? Ngerakit masalah perbaiki komputer itu, Pak. Oh iya. Ngerakit komputer bisa? Ya? Bisa gede. ISO gede. Umpama saya punya komputer nih rusak, ya berantakan. Kamu bisa rakit menjadi sembuh kembali, bisa baik kembali. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa. Kamu belajarnya itu ke siapa? Kalau dulu kelas 1-nya ke Pak Sapi ini, Pak. Kelas 2. Kelas 2-nya kan fokus ke jaringan itu, Pak. Oh, nggih. Ya, makasih ya, lumayan bisa ngerakit barang. Terus ini siapa ini? Hah? Ivan, dari mana Ivan? Dari Lumajang, Pak. Lumajang. Sudah dapat apa? Sudah kelas 3 kan? Selama belajar di jurusan TKJ dapat apa saja? Bisa ini, Pak, konfigurasi mikrotik, terus bisa bikin hotspot juga bisa. Bisa ya? Hotspot bisa. Bikin orang bisa. Oh nggak bisa. Ya. Itu kalau kawin. Ya saya kira cukup Pak Imam. Oke. Terima kasih anak-anakku semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini banyak gunanya dan bermanfaat. Dan anak-anakku semua terus belajar tanpa berhenti ya, sehingga nanti apa yang menjadi harapan semua guru, harapannya Pak Imam, harapannya kepala sekolah terbukti ya, dan bisa dilakukan oleh siswa SMK Al-Husni khususnya yang jurusan TKJ ini. Kurang lebihnya minta maaf, saya selaku kepala SMK Al-Husni sekali lagi mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Kalian sudah melakukan hal-hal yang terbaik dan mudah-mudahan ke depan cita-citanya bisa tercapai. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.